Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumi liqa'i rabbihim. Yang saya hormati keluarga besar Masjid Al-Hakim, mulai dari ketua pembina beserta seluruh jajaran beliau, pengawas, ketua yayasan, ketua masjid, para kiai, para ulama, para habaib, para tokoh yang hadir pada hari ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kelimpahan, dan kita termasuk minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua selama saya berinteraksi di masjid ini. Pagi hari ini tema kita khusus, tidak melanjutkan tema-tema yang selama ini saya berikan ke panitia. Tema kita pada pagi hari ini diminta tentang halal bihalal, dengan subtema membangun silaturahim dan membentuk mahabbah antar makhluk. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak semua yang baik itu pernah ada contohnya di zaman Nabi. Ini penting. Oleh karena itu di dalam kajian-kajian studi Islam, sesuatu dikatakan baik kalau memenuhi 4 unsur. Yang pertama, ada payung doktrin agama generalnya. Di dalam Al-Quran disebut dengan khair. Sesuatu dikatakan baik kalau dia ada unsur dan dipayungi oleh nilai-nilai agama. Itu disebut dengan khair. Yang kedua, ada sesuatu yang baik itu dikatakan baik kalau ada kearifan di dalamnya. Di dalam bahasa Quran disebut dengan ma'ruf. Yang pertama tadi khair, yang kedua apa? Ma'ruf. Yang ketiga, sesuatu dikatakan baik kalau sesuai dengan tingkat pelakunya. Nanti saya jelaskan. Kebaikan seorang wali kota tentu berbeda dengan kebaikan seorang gubernur. Kebaikan seorang kiai tentu berbeda dengan kebaikan seorang kaya. Sesuatu dikatakan baik kalau sesuai dengan kadar pelakunya. Yang keempat, sesuatu dikatakan baik kalau ada unsur maslahatnya. Ini dalam studi-studi agama dibuat sedemikian rupa, sehingga walaupun ada sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya di zaman Sayyidina Muhammad SAW, kalau ada 4 unsur di dalamnya, dia dianggap baik dan pelakunya dapat pahala. Yang pertama, ada payung hukum agamanya. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dan Sunnah itu bukan kitab hukum, tetapi Quran dan Sunnah itu sumber hukum. Nah, ini perlu digarisbawahi. Al-Quran dan Sunnah itu bukan kitab hukum, tapi Al-Quran dan Sunnah itu sebagai apa? Sumbernya hukum. Kalau kitab hukum itu detail dia, perbuatan A baik, perbuatan B enggak, perbuatan ini boleh, ini tidak boleh, secara detail itu disebut dengan kitab. Tapi Quran itu bukan kitab hukum, tapi dia menjadi sumbernya hukum. Bapak Ibu sekalian, ini baik atau tidak? Pakai mic ini baik atau tidak? Bapak ya, ada sumber hukumnya nggak Pak dalam Quran? Ada. Walaupun tidak ada kitab hukumnya dalam Quran ini. Sumber hukumnya apa? Bahwa segala sesuatu itu harus berorientasi untuk kemaslahatan, itu sumber hukum. Kata Quran,
la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali ada unsur kemanfaatan manusia di dalamnya. Ini baik atau tidak? Baik, karena ada unsur kebaikan manusia di dalamnya. Maka kebaikan itu harus dipayungi oleh doktrin agama. Sehingga selalu saya mengatakan, di dalam agama itu ada 3 yang harus kita bedakan. Yang pertama ada agama, yang kedua ada ilmu agama, dan yang ketiga ada beragama. Agama berbeda dengan ilmu agama, dan beragama berbeda dengan ilmu agama. Agama ini kita sholat subuh tadi itu, sholat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat Pak? 3 rakaat, 2. Kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat itu boleh atau tidak? Salah. Kenapa? Menyalahi agamanya. Tapi kalau ada yang sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada tidak pakai kunut, batal nggak sholat subuhnya? Enggak, karena itu bukan agama, ada ilmu agama yang memayunginya. Alhamdulillah kemarin kita melaksanakan ibadah Ramadan, walaupun negara-negara ASEAN ini kita tergabung dalam MABIMS itu kan negara-negara ASEAN itu sepakat bahwa derajatnya 3 derajat untuk melihat wujudnya hilal atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kemarin pemerintah kita melalui Pak Menteri Agama memutuskan sebuah keputusan masuknya awal Ramadan berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Brunei Darussalam. Padahal kita masih dalam satu wilayah. Boleh nggak berbeda itu? Ya boleh. Karena itu bukan agama, tapi cara untuk menentukan agama dipayungi oleh ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, jadi kebaikan itu mesti ada payung agamanya. Yang kedua, kebaikan itu harus dipayungi oleh kearifan. Saya waktu tugas di Makassar dulu, orang-orang Makassar itu, orang Bugis Makassar, atau saudara-saudara kita di tanah Bugis, kalau lewat di depan orang bilangnya tabe. Ada orang Bugis di sini. Bilangnya apa Pak? Tabe, permisi. Di kampung saya, tabe itu kolam di belakang rumah yang ada ikan, itu tabe Pak. Betul nggak? Saya sebagai orang Minang berada di tanah Bugis, lalu kemudian berada di situ, saya harus bilang tabe. Kenapa? Walaupun dalam pikiran saya tabe itu di kampung saya Pak, kolam di belakang rumah yang ada ikannya tabe. Tapi kita wajib melakukan itu dan itu kebaikan lokal. Itulah yang dalam Quran disebut dengan ma'ruf. Disebut dengan apa? Ma'ruf. Yang ketiga, kebaikan itu sesuai dengan kadar waktunya. Apa contohnya? Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang mengadu kepada Nabi, ini orang miskin. Kata dia, ya Rasulullah, salah selama ini, tolong halalkan. Itulah halal bihalal dalam konteks sosial moral, bukan halal bihalal dalam hukum taklifi. Maka dengan mengatakan halal bihalal, kita mengatakan, hai saudaraku, apapun kesalahanmu dan apapun kesalahan saya, kesalahanmu berbeda dengan kesalahan saya, betul Pak? Berbeda dengan kesalahan saya. Apapun bentuk kesalahan itu, maka maafkanlah, halalkanlah. Makanya halal itu bermakna terurai. Saudara kita, ya saudaraku semua, kata kita kepada saudara kita, dosamu apa, dosa saya apa, tidak usah kita kaji dosa itu. Hari ini semuanya terurai. Itulah yang disebut dengan halal bihalal. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, salah satu kata yang disebut dengan halal di dalam Quran itu, orientasinya adalah usaha yang terus menerus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, coba lihat ayat ini, Allah mulai dengan ya ayyuhan nas, manusia. Kalau Allah bilang manusia dengan kata anas, yang dimaksud adalah manusia sebagai makhluk sosial.
Berbeda tatkala Allah menyebut manusia dengan bashar, tatkala Allah menyebut manusia dengan insan, tatkala Allah menyebut manusia dengan Bani Adam, tatkala Allah menyebut manusia dengan An-Nas, maka yang dimaksud adalah manusia sebagai makhluk sosial. Makanya Allah tatkala menyebutkan kata halal itu disebutkan dengan ya ayyuhan nas. Kenapa harus halal? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi, makhluk yang melakukan muamalah yang dengannya akan terbentuk interkoneksi, yang dengannya akan terbentuk saling menyapa. Makanya dengan itu disebut halal. Mungkin dalam interkoneksi itu ada sesuatu yang salah, maka dibentuklah dengan istilah halal bi halal. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalaulah kita berbicara tentang substansi, tentang silaturahim di dalam Al-Quran, silaturahim monumental yang pertama kali dalam sejarah itu terwujud, yaitu silaturahimnya antara Muhajirin dan Ansar. Kapan Muhajirin dan Ansar itu terbentuk silaturahim? Di saat Rasulullah SAW membentuk pertama kali masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Sayyidina Muhammad SAW dengan dua komunitas, baik komunitas Muhajirin, komunitas Ansar. Bagaimana mereka terbentuk halal bihalal di situ? Ada tiga ciri-ciri masyarakat yang terbentuk halal bihalal dengan baik. Kata Quran, yuhibbuna man hajara ilaihim. Komunitas yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di masyarakat Madinah itu adalah komunitas mahabbah, komunitas cinta. Makanya sekarang kami di Kementerian Agama menggagas sebuah kurikulum yang kami sebut dengan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu apa? Bahwa kita pingin antar anak umat beragama ini, walaupun terjadi perbedaan pemahaman dalam agama, bahkan juga terjadi perbedaan pemahaman dalam konsep teologis agama. Teologi agama berarti berbeda keyakinan kita. Walaupun kita tidak satu di dalam agama, tapi kita satu dalam kemanusiaan. Maka orang yang bersilaturahim, dia harus membingkai silaturahimnya dengan mahabbah. Sehingga Al-Quran mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Sahabat-sahabat yang datang dari Makkah tidak punya apa-apa. Mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan anaknya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kehidupannya yang sudah sangat mapan. Mereka mereka pindah ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, mereka disebut dengan cinta oleh sahabat-sahabat Madinah itu. Ada seorang mahasiswa saya bilang, Ustaz, enak ya kalau hidup di zaman Nabi. Mereka bertemu dengan Nabi, mereka hidup bersama Nabi. Saya bilang, memang enak bagi yang percaya. Tapi saya khawatir, kalau Anda hidup di zaman Nabi, Anda tidak menjadi Abu Bakar, tidak menjadi Umar, mungkin Anda menjadi Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Karena banyak yang tidak masuk akal disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Sudah enak tinggal di Makkah, punya bisnis, punya tanah air, punya keluarga, diajak pindah ke kota Madinah yang belum tentu bagaimana di sana, tapi dengan keyakinan akan Nabi, mereka pindah dari kota kelahirannya ke Madinah. Di sana kemudian diuji imannya. Dulu begitu sebelum pindah itu, Nabi Muhammad SAW menceritakan ada sebuah peristiwa. Dia berangkat dari Makkah sampai ke Palestina, naik ke langit ke-7. Kira-kira kalau orang yang mendengarkan ini tidak ada iman, percaya atau tidak? Kalau andai kala saya ini sekarang ngomong kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi sebelum saya sampai di sini, saya sedang berjalan ke Amerika terus sampai ke Atlanta sana, dan saya berjalan cuma 2 jam. Kira-kira mau percaya nggak sama saya? Ini gila baru nih Ustaz. Ya kan, ini orang gila nih Ustaz. Tapi dulu waktu Nabi mengatakan itu banyak yang tidak percaya. Disampaikanlah, hai Muhammad, wahai sahabat Muhammad, itu Muhammad sudah gila tuh. Masa iya dia berjalan dari Mekah ke Yerusalem, naik ke langit ke-7 tidak cukup 1 malam? Banyak yang tak percaya. Siapa yang percaya pertama kali? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang ngomong, jangankan itu, lebih dari itu saya percaya. Maka dialah orang yang pertama disebut dengan As-Siddiq.
Kenapa? Mempercayai sebuah peristiwa yang sangat-sangat tidak rasional dalam ajaran Islam pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita terbentuk komunitas Madinah di tempat yang seperti ini, maka jadilah cinta di antara kita, mahabbah. Bapak Ibu, ada perbedaan tidak, Bu? Pasti ada perbedaan. Setiap orang sehebat apapun ada kurangnya tidak? Ada kurangnya. Orang kurang apapun ada baiknya tidak? Makanya dalam cinta yang dilihat bukan perbedaan, yang dilihat apa kelebihan saudara kita. Ini masjid Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada mahabbah gak jadi ini masjid. Betul Pak Ketua? Ya, kalau tidak ada mahabbah antar sesama jamaah yang menyumbang percaya dengan pengurus juga melaksanakan amanah jamaah dengan baik, semua terbentuk dengan mahabbah. Dan mahabbah itulah inti pertama dari silaturahim, dan itu disampaikan oleh Quran. Dan kalau membangun masyarakat Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mulai sekarang mari kita bangun kurikulum cinta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggandengkan antara aspek teologis dengan aspek cinta antar sesama. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Orang yang percaya kepada Allah, ini aspek transenden, ini aspek teologis, maka dia hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Kata para ulama, hendaklah dia berkata baik, yaitu perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingat dulu almarhum Saudara MZ, dia bilang gini, orang sekarang ini, di masa sekarang ini, lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tukang kompor itu Pak, bakar sana, bakar sini, bakar sana, bakar sini, terbakar, kita dia lari teriak. Harusnya kita bukan jadi tukang kompor, kita harus menjadi tukang lem, merekatkan. Kalau ada yang patah, sambungkan. Kalau ada yang retak, sambungkan. Kalau ada yang bermasalah, selesaikan. Dengan apa? Dengan mahabbah. Maka Nabi Muhammad membentuk masyarakat Madinah dengan mahabbah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Cintai ulama, cintai tetangga, cintai orang yang lebih tua daripada kita. Sehingga Nabi mengatakan laisa minna, bukanlah orang yang terbaik di antara kami, man lam yukrim kabirahu wa lam yarham saghirahu, yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menghormati yang lebih muda. Maka masyarakat Madinah adalah masyarakat mahabbah. Inilah kurikulum yang sedang kami siapkan di Kementerian sekarang, yang kami sebut dengan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu bukan mengorbankan agama, tidak. Ada yang muslim tetap jadi muslim. Kita bersama dalam agama disebutkan kalau berbeda keyakinan, konsepnya lakum dinukum waliyadin. Nggak mungkin disatukan keyakinan itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. A'budu itu adalah fi'il mudhari', habitual action. Selama kau masih menyembah Tuhanmu, selama saya masih menyembah Tuhan saya, tidak bisa kita satukan. Lakum dinukum waliyadin. Kepada sesama umat yang beragama, yang sesama muslim, jangan pakai lukum dinukum waliyadin. Pakainya lana a'maluna walakum. Jelas bedanya ya Pak ya? Kepada orang yang berbeda keyakinan pakainya apa Pak? Lakum dinukum waliyadin. Kepada sesama kita pakainya apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Alhamdulillah kemarin awal Ramadan sama, akhir Ramadan juga sama. Kalau terjadi perbedaan beberapa tahun yang lalu, saya bilang yang lebaran tahun ini insya Allah, yang lebaran hari ini insya Allah benar, yang lebaran besok tidak salah. Yang salah itu tidak pernah puasa dan tarawih ikut lebaran, itu yang salah. Yang berbeda kan cuma tanggalnya doang, ya, tetap satu Syawal dan satu Ramadan. Mari kita bentuk komunitas mahabbah. Pak Wali Kota sudah datang. Lanjut ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, mahabbah. Yang kedua, prinsipnya dalam Quran itu adalah وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا.
orang yang kalau sudah mahabbah, saling sayang, saling memberi. Dan kalau dia memberi, itu tidak memungkinkan pemberian dan tidak ada di hatinya untuk ada pujian. Mereka memberi lillahi ta'ala. Sahabat-sahabat di Madinah, begitu datang sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, mereka punya rumah 2, dibagi 1 untuk saudaranya. Mereka punya kambing, dibagi untuk saudaranya. Dan tidak ada rasa ingin meminta belas kasih dari pemberian itu. Itulah silaturahim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada keinginan mereka untuk mendapatkan kembali apa yang mereka berikan. Yang keempat, yang ketiga yang luar biasa, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya walaupun mereka sangat butuh. Di pondok pesantren itu saya bilang ada 3 ir yang harus kita laksanakan. 3 ir, Pak. Apa 3 ir itu? Kalau lewat mampir, itu saya tradisikan di pondok 3 ir, Pak. Yang pertama, kalau lewat mampir, Anda lewat di sebuah rumah, mampir. Anda lewat di sebuah komunitas, mampir. Mampir itu bukan selalu harus salaman, ya kan? Tapi mampir kan pikiran Anda di situ. Kalau lewat mampir. Yang 2, kalau berebutan minggir. Kalau berebutan minggir, itu namanya izar. Wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Kalau ada saudara kita, silakan duluan. Itu namanya kalau berebutan minggir. Yang ketiga ir, yaitu kalau keduluan mikir. Kalau keduluan mikir. Kalau ada sebuah program kita bikin, yang lain juga bikin, tapi yang dulu, yang itu lebih dulu daripada kita, mikir. Kenapa kok dia lebih dulu daripada kita? Nah, ini harus dipraktekkan oleh umat Islam. Kita ini sekarang hidup di zaman persaingan. Kalau ada kita bersaing dalam pendidikan, bersaing dalam ekonomi, kenapa kita kalah terus? Mikir. Itu disebut dengan apa, Pak? 3 ir. Ir yang pertama itu silaturahim. Ir yang kedua ithar. Ir yang ketiga adalah kompetisi. Nah, itu saya memahami begitu. Ir yang pertama apa? Silaturahim. Kalau mampir, kalau lewat mampir. Ir yang kedua ithar, dahulukan saudara. Tetapi ir yang ketiga kompetisi. Berjuang fastabiqul khairat. Kalau ada tempat ibadah yang kita kalah dari mereka, pelajari kenapa kok bisa kita kalah. Kalau ada dalam sebuah pendidikan kok sekolah Islam itu la yamutu wala yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Itulah yang kemarin Pak dicurhatkan oleh Pak Menteri Agama kami di depan anggota DPR. Di saat akan dipotong 10 triliun anggaran Pendis. Bayangkan, dibilang Pak Menteri, ada sebuah sekolah agama. Sekolah agama itu mayoritas itu dibangun oleh orang-orang masyarakat. Gurunya diangkat oleh yayasan. Ya, di sebelah sana ada sebuah sekolah negeri. Itu gurunya diangkat oleh negara, office boy-nya dibuat oleh negara. Bangunannya dibangun oleh negara. Ini madrasah, itu gurunya diangkat oleh kiai, gajinya cuma 100.000 1 bulan. Kapan kita, sampai kapan kita harus mendiskreditkan anak negeri ini? Itu curhatan Pak Menteri kemarin Pak di depan anggota DPR. Makanya kita ini sekarang saya bilang, kalau keduluan apa? Kalau keduluan apa? Mikir. Nah, itu yang sekarang saya wujud terus di pondok itu. Anda harus, anak-anakku semua, laksanakan 3 ir ini. Kalau lewat mampir. Sekarang apalagi dengan artificial intelligence ini, jangan pernah tidak mampir dalam kanal-kanal apapun selama itu baik. Mampir di kanal ini supaya apa? Bertambah silaturahim kita. Kadang-kadang kan ada juga ini Pak, mohon maafin, kalau bukan ustadz yang ceramah dia nggak ikut ceramah, dengar ceramah. Nanti ustadznya ceramah baru dia duduk. Saya bilang Masya Allah, Tabarakallah, apa yang diketahui oleh seseorang belum tentu diketahui oleh orang ini, dan apa yang diketahui oleh orang ini belum tentu diketahui oleh kita. Betul nggak? Disitulah harus ada membangun kali silaturahim. Saya pikir cukup demikian. Ini panitia sudah lirik-lirik saya. Bapak Ibu sekalian, saya sudah ceramah 40 menit lebih. Ya, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Sebagai penutup, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tadi. Yang pertama, sebuah kebaikan. Berapa dalilnya, Pak?
Empat, yang pertama ada payung agamanya, yang kedua ada kearifannya, yang ketiga mengandung kesesuaian dengan pelakunya, yang keempat mengandung kemaslahatan. Yang kedua, halal bihalal ini apapun kesalahan kita urai, karena halal yang pertama berbeda dengan halal yang kedua. Dia tidak menggunakan halal bil halal, tapi menggunakan apa? Halal bihalal. Yang ketiga, komunitas masyarakat yang mahabbah, yang penuh cinta, yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Ciri-cirinya tiga dalam Quran. Yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim, harus dibangun saling cinta. Kita harus membangun masyarakat penuh damai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saling memberi, dan kalau sudah beri jangan ada upaya untuk mengungkit-ungkit, karena itu akan menyakitkan orang yang diberi. Yang ketiga, ithar, dahulukanlah orang lain. Mungkin kita juga sangat butuh dengan 3 ir tadi itu. Kalau lewat, mampir. Kalau berebutan, mikir. Kalau kedahuluan, mikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Acara selanjutnya dipimpin doa Ustaz. Kita sebelum mulai acara kita baca doa dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita semuanya dan kita ditetapkan istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna mimman yatahabbuna fi sabilik. Ya Allah, jadikan kami orang yang saling mencintai di jalan-Mu ya Allah. Kami berjumpa karenamu dan berpisah juga karenamu ya Allah. Dalam cinta itulah mudah-mudahan di dunia kami bisa berkumpul bersama orang-orang baik, dan di akhirat nanti berkumpul bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma alhimna rushdana wahdina subul salam. Ya Fattahu ya Razzaq ya Muhawwil al-ahwal, awil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami dunia akhirat. Bukalah pintu-pintu kebaikan untuk kami ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Kalau ada di antara kami yang Kau uji, sabarkan hatinya ya Allah. Kalau ada yang Kau berikan kesulitan, berikan jalan mudah dan jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya muyassir kulla asir, fatisirul asir alaika yasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Siapapun yang terlibat dalam masjid ini ya Allah, berikan ganjaran besar di dunia dan di akhirat. Berikan rezeki yang halal dan barakah bagi mereka semua ya Allah. Berikan kepada kami semua kehidupan yang baik, hayatan thayyibah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.